Namun sekali lagi, ternyata kepala makhluk itu terlempar masuk dari jendela bangunan tua ini. Dan kepala itu terjatuh tepat di hadapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor dari channel ini. Jadi di video kali ini kita akan menceritakan tentang seorang anak yang duduk di kelas 4 SD di mana dia mengalami rentetan kejadian horor saat dia berada di asrama di salah satu kawasan puncak. Di mana di asrama itu terdapat sebuah pohon beringin besar dan pohon ini adalah salah satu sumber dari rentetan kejadian horor tersebut. Cerita ini gue ambil dari salah satu penulis yang bernama Dioseta. Untuk sumber cerita ini nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. Buat kalian yang mau langsung baca cerita ini, silahkan klik aja linknya di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pagi itu kami siap-siap berangkat dari ibu kota menuju kawasan puncak yang biasa dijadikan tempat wisata oleh warga yang jenuh dengan hiruk-pikuknya kota Jakarta. Tapi kali ini kami ke sana bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengantarkanku bersekolah dan tinggal di asrama di kawasan puncak tersebut. Ini adalah ceritaku saat aku masih duduk di kelas 4 SD. Sebelumnya aku bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Namun entah kenapa, setiap aku ke sekolah, aku sering merasa sakit, badanku lemas, dan aku juga sering sekali merasakan mual. Hampir dalam 1 minggu, aku sering sekali untuk meninggalkan mata pelajaran lebih awal, bahkan dalam seminggu bisa sampai 2-3 kali. Namun anehnya ketika aku sampai rumah, badanku merasa sehat kembali, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Hal ini tentu saja membuat orang tuaku bingung. Apakah aku memang sakit atau memang aku yang pemalas? Akhirnya ada salah seorang guru yang menyarankan orang tuaku untuk memindahkan sekolahku di salah satu asrama di daerah puncak. Dan orang tuaku pun menyetujui saran dari guru tersebut. Karena di satu sisi udaranya yang sejuk dan sekaligus melatihku untuk lebih disiplin. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi dan kami sudah sampai di lokasi tersebut. Rasanya apabila kalian sering melewati daerah sini, kalian pasti sering melewati sekolah ini. Karena sekolahku berada di pinggir jalan. Kami berkeliling melihat komplek asrama dan juga sekolah. Tiba-tiba betapa takjubnya aku ketika melihat sebuah pohon beringin raksasa yang berada di area komplek asrama dan sekolah tersebut. Bahkan saking besarnya, pohon ini bisa dilihat dari beberapa kilometer jauhnya. Sembari orang tuaku berbincang-bincang dengan ibu kepala sekolah, aku berkeliling melihat suasana di sekitar. Udara yang sejuk membuatku sedikit lebih nyaman berada di tempat ini. Suara benda terseret memecah lamunanku. Aku merasa seperti melihat seorang anak kecil berlari menuju ke bangunan tua dekat pohon beringin itu. Rasa penasaran membuatku ingin mencari tahu dan mengikuti ke arah bangunan tua itu. Ukuran bangunan tua itu sangat besar, namun tidak ada apa-apanya dibanding dengan pohon beringin raksasa itu. Bahkan di saat siang ini pun, cahaya matahari hampir tertutup sempurna ketika kita berada di bawahnya. Terdengar suara anak kecil itu berlari, meninggalkan bangunan tua dan menuju ke pohon beringin itu. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu. Namun tanpa aku sadar, aku sudah berada tepat di bawah pohon beringin tersebut. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari, dan akarnya yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Kali ini suara cekikikan anak itu mulai terdengar sangat jelas. Suaranya seperti perempuan. Tapi tunggu, suara tersebut terdengar seperti dari atas. Aku sadar, mulai ada yang tidak beres dengan situasi ini. Ketika tubuhku mulai lemas dan nyaliku pun mulai ciut untuk melihat ke sumber suara tersebut. Namun tak lama kemudian,
Angin berhembus tepat di belakang leherku. Dengan refleks aku melihat ke arah belakang, dan aku menyesali itu. Seorang anak perempuan tergantung terbalik di akar pohon beringin tersebut. Namun aku tidak jelas melihat wajahnya, hingga sebuah benda jatuh di hadapanku. Itu adalah kepala dari wanita itu. Aku tiba-tiba terjatuh. Apa yang aku lihat sungguh sangat tidak bisa aku percaya. Kakiku lemas, namun aku berusaha untuk menjauh dari kepala itu. Sayangnya makhluk itu tidak diam dan berusaha mencapai kepalanya. Tubuhku meronta hingga jatuh dari akar pohon beringin tersebut. Keringat dingin mengucur dengan deras di tubuhku melihat anak perempuan itu menggenggam rambutnya dan menyeret kepalanya sendiri menghampiriku. Jangan mendekat. Aku memohon sambil berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Ayo kita main. Ayo kita main. Suara anak itu terdengar menuju ke arahku, bersamaan dengan suara kepalanya yang diseret. Tak ada yang lebih menyeramkan dalam hidupku selain melihat hal seperti ini. Aku memaksa tubuhku untuk berlari dan bersembunyi di bangunan tua itu, berharap makhluk itu tidak akan menemukanku. Suara benda diseret itu terdengar mengelilingi bangunan tua ini. Aku hanya meringkuk bersembunyi di bawah jendela untuk menghindar dari pandangan makhluk itu. Hehehe, kamu di mana? Aku cari ya. Suara dari makhluk itu seolah menikmati keadaan seperti ini. Tak ada lagi yang bisa aku perbuat selain menunggu dan berharap makhluk itu meninggalkan bangunan ini. Setelah cukup lama, suara benda diseret itu terdengar seperti menjauh. Merasa keadaan mulai aman, aku pun membuka mata. Namun sekali lagi, ternyata kepala makhluk itu terlempar masuk dari jendela bangunan tua ini. Dan kepala itu terjatuh tepat di hadapanku. Kepala makhluk itu tidak diam. Dia berusaha memutarkan kepalanya untuk menghadapku dan memamerkan wajahnya yang sangat pucat. Hahaha, ketemu. Ucapnya dengan senyum yang sangat mengerikan. Aku tidak dapat lagi menahan tangisku, dan dengan mengumpulkan sisa keberanian, aku memaksa kakiku untuk berlari dan mencari pertolongan. Dari jauh aku melihat beberapa anak kecil berkumpul di dekat asrama. Aku berusaha berlari untuk menghampiri mereka untuk meminta pertolongan. Tolong, ada setan. Aku berteriak, namun sepertinya mereka tidak mendengar teriakanku. Namun aku tetap berlari ke arah sana. Belum sempat sampai ke asrama, seekor anjing tiba-tiba muncul dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Anjing itu tiba-tiba menyerangku dan menggigit celanaku hingga robek. Aku berbalik ke arah sekolah, namun anjing itu tetap saja mengejarku. Sampai akhirnya aku menemukan ibuku yang baru saja keluar dari ruang kepala sekolah bersama dengan ibu kepala sekolah. Ibuku bertanya, Kenapa, Di? Dikejar anjing, mah. Celanaku robek nih. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Tanyaku kepada ibu kepala sekolah. Yang itu Moses, anjing peliharaan asrama di sini. Dia memang senang ngajak main orang baru. Lanjut ibu kepala sekolah. Aku yang sudah kelelahan hanya bisa bersembunyi di belakang orang tuaku. Lihat rumahnya Bu Ranti, Yudi, ajak ibuku. Ternyata ibuku kurang setuju untuk memasukkanku di asrama ini, dan kepala sekolah menawarkan alternatif lain, yaitu kos di rumah ibu kepala sekolah yang bernama Bu Ranti. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah terbiasa bagi anak-anak yang tidak kebagian di asrama memilih untuk kos di rumah Bu Ranti atau warga setempat, namun tetap sekolah di sekolah tersebut, dan tentu disiplinnya sama dengan di asrama. Bu Ranti juga mengurus sekitar 5 anak yang dititipkan orang tuanya di sini.
Kami pun mulai berjalan dari komplek asrama tersebut menuju ke rumah Bu Ranti dengan jalan kaki, karena komplek asrama dengan rumah Bu Ranti tidak terlalu jauh dan cukup bisa ditempuh dengan jalan kaki. Mah, kenapa gak jadi di sini, Mah? Di rumah Ibu Ranti tempatnya lebih layak. Mama juga jadi bisa sering nelpon kamu nanti. Jawab ibu kepadaku. Tapi Mah, di sini banyak anak-anak seumuranku. Tadi Dio juga lihat mereka, Mah. Ucapku kepada ibu. Bu Ranti terhenti sejenak. Ia menghampiriku dan berkata, Dio, anak-anak asrama masih pada sekolah. Jadi seharusnya tidak ada anak-anak di asrama. Ucap Ibu Ranti seperti itu. Singkat cerita, sudah sebulan aku tinggal di rumahnya Ibu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu aku mulai terbiasa dengan situasi seperti ini. Suasana di sini cukup ramai. Selain karena banyak anak-anak, hampir semua kegiatan di sini dilakukan secara bersama-sama. Jadwal di sini juga cukup ketat. Bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan, dan setengah 7 pagi mulai berangkat ke sekolah. Ya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin raksasa itu. Untuk informasi, bahkan pohon beringin raksasa itu, jika dilihat dari rumah Bu Ranti, masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik dari sekolah ini. Setiap guru-guru yang datang di pagi hari, para murid berlari menuju gerbang untuk menyambut kedatangan guru-guru tersebut. Mulai dari berebutan salam, dan membawakan barang-barang bawaan dari guru tersebut. Selama aku di Jakarta, aku belum pernah melihat murid sesopan ini. Sepulang sekolah, segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul jam 2 sore, semua anak wajib untuk tidur siang sampai jam 4 sore. Ibu kos akan mengecek ke setiap kamar. Jika ada yang tidak tidur siang, mereka akan ditegur. Baru setelah jam 4 sore, kita mempunyai waktu untuk bermain sampai jam 6 sore. Setelah makan malam adalah waktunya untuk belajar, dan pukul 9 malam, semua anak wajib untuk masuk ke kamarnya masing-masing. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku tidak nyaman berada di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini, di beberapa tempat aku mencium bau tanah yang seperti terkena hujan, tapi aromanya sedikit busuk. Pernah aku tanya ke beberapa temanku di sini, ternyata mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika, ada sesuatu yang terjadi. Waktu menjelang maghrib, baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajakku untuk mengenal wilayah di area sekitar asrama dan juga sekolah. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan dari Bu Ranti. Saat aku pulang, aku berjalan perlahan di tanjakan-tanjakan yang menuju ke rumah. Struktur jalan di desa ini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun susah untuk lewat. Langit mulai gelap, ternyata bukan menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan pun mulai turun. Sial, aku gak bawa jas hujan sama payung lagi. Gerutuku saat itu. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Aku melihat beberapa orang yang berseliweran menembus hujan menggunakan payung. Aku pun menunggu, berharap hujan cepat berhenti. Cerik, cerik. Terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik. Aku tetap bermain dengan tetesan hujan yang turun dari atap rumah tersebut. Tanpa aku sadari, hujan mulai terasa deras dan suasana pun semakin malam. Tidak mungkin rasanya aku menembus hujan sederas ini dengan kondisi yang sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sewajarnya aku sangat takut sekali dengan keadaan seperti ini. Aku pun menyesal, mengapa tidak aku terobos saja hujan saat tadi mulai belum deras. Cerik, cerik. Suara itu terdengar lagi. Aku teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali aku kesini. Seketika badanku saat itu mulai gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu dan bulu kuduku perlahan mulai berdiri. Tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun sepertinya tidak sesuai dengan harapanku. Suara itu mulai semakin terdengar dan berasal dari sebuah kebun yang berada di samping tempat rumahku berteduh.
Aku pun menoleh, dan aku pun tak bisa percaya apa yang aku lihat. Aku melihat sesosok makhluk besar setinggi 2 kali orang dewasa. Mataku tak bisa berhenti untuk terkejut. Tanpa aku sadar, aku terduduk dengan lututku yang sangat lemas. Itu darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah segar yang menetes di antara taring-taringnya dan keluar dari dalam mulutnya. Lari. Aku harus lari, ucapku dalam hati. Tolong! Aku berteriak sambil berlari menghindar dari makhluk tersebut. Namun sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku sulit untuk didengar. Bodohnya, ternyata teriakanku memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Derasnya hujan membuatku sulit untuk membedakan mana jalan utama dan mana jalan tanah. Krak! Suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tetap tidak peduli. Kejadian ini tidak pernah aku bayangkan di dalam hidupku. Aku terus berlari tanpa memperdulikan apapun. Nafasku habis. Kakiku tidak sanggup lagi untuk menahan luka yang terbuka. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun entah kenapa, aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar, aku pun terjatuh dan tersandung. Namun kali ini, aku sudah tidak punya lagi tenaga untuk bangun. Suara langkah kaki terseret perlahan mulai mendekat. Dia semakin mendekat. Semakin terlihat jelas, makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan yang keluar dari matanya. Kesini! Suara orang entah siapa memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku ingat, aku dipeluk telungkup oleh seorang pria tua. Dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitar tempat itu. Dan anehnya, makhluk itu lewat begitu saja seolah-olah tidak melihat keberadaan kami. Sudah aman, Kata bapak tua itu. Aku tak membalas ucapannya. Aku masih menangis sesegukan melihat kejadian tadi. kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan. Apalagi di sekitar kebun sini. Katanya dengan sedikit membentak. Baik pak, ucapku tanpa berani melawan. Makhluk itu namanya lelepah. Sering berkeliaran di sekitar kebun sini saat malam dan hujan deras. Jelasnya sedikit. Aku sama sekali tidak tertarik. Yang aku mau hanyalah pulang. Sudah, tenangin dulu. Nanti saya yang antar pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu. Ucap bapak tua itu. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam dinding baru menunjukkan pukul 10 malam. Padahal kejadian tadi berasa seperti semalaman penuh. Aku beralasan kehujanan, tergelincir, dan dibantu oleh bapak tua untuk pulang ke rumah. Segera aku bersih-bersih untuk segera pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak teman-temanku di kos untuk berangkat sekolah lewat tempatku yang kemarin. Aku melihat sekeliling, dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada suatu benda yang menyandung kakiku kemarin. Itu adalah batu nisan, dan benar, di situ terdapat sebuah kuburan. Tidak cuma satu, tapi ada 3. Segera aku memperbaiki posisinya dan melanjutkan perjalananku ke sekolah. Tanpa disadari, ternyata banyak warga di sini yang menguburkan kerabatnya di area kebunnya sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini yang memancing makhluk yang bernama lelepah itu untuk datang ke perkampungan ini? Sekarang kita pindah dari sudut pandang seseorang yang bernama Danan. Kampung Sukmaraya yang terletak di salah satu kaki gunung di Jawa Barat. Sebenarnya tujuanku ke sini untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapan melamar kerja di kota asalku di Jogja.
Dulu aku cukup lama tinggal di kampung ini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja, dan aku belum sempat untuk mengurus kependudukanku di tempat ini. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara. Panggil saja aku Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di daerah Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangannya yang selalu membuat aku rindu, yaitu sebuah pohon beringin raksasa yang bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Bahkan sampai saat ini pun, aku sedang memandanginya dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Masuk A, sudah mau maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. "Enjeh bu." Maksudnya, "Iya bu. Saya lupa. Saya sedang tidak di Jogja." Masnya bukan orang sini ya? "Iya bu. Saya dari Jogja." Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar. Habis ada insiden. Cerita ibu itu. "Iya bu. Sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih sudah diingatkan," balasku. Mangga A. Pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat sebuah peraturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib, warga dilarang untuk keluar rumah. Berdasarkan cerita dari warga, sempat ada kejadian misterius di mana sebuah anak hilang di kampung ini dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tubuh yang tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada juga saksi yang menyebutkan melihat sosok yang sangat besar ketika sedang berjaga malam. Punten, Mas Danan sudah siap. Panggil Kang Asep, salah satu warga desa sini. "Sudah Kang, sebentar." Malam ini kita udah janjian untuk menyisir kampung dengan beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa semakin mencekam. "Yang ikut berapa orang Kang Asep?" tanyaku. Hari ini cuma kita bertiga mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek ke Imah Luwung, yang lain gak mau ikut. Jawab Kang Asep. "Ya udah nggak apa-apa. Toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa?" "Pak Kuswara. Itu lagi ngabisin rokok dulu," lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh di desa ini. Dia biasa dipercayai untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib di desa ini. "Malam Pak Kus," sapaku. Malam Mas Danan. Sudah persiapan? "Sudah Pak. Semoga gak ada halangan yang berarti ya." Ini coba Mas Danan pegang. Nanti balikin ke saya setelah kembali dari Imah Luwung. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi yang ada di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada tubuh saya. Namun saya tetap menerimanya, karena saya tahu Pak Kuswara pasti memiliki tujuan lain untuk menitipkan benda ini kepada saya. Imah Luwung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini dijadikan tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di belakang hutan ini. Semenjak perkebunan ini tidak beroperasi, rumah ini jadi tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak lagi melihat jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi dengan mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang sangat tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk lebih berhati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi seperti ini.
Aku mengangkat kepala sembari melihat kondisi di sekitar tempat ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa, Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan. Astaga, Mas Danan. Kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep saat itu. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut, Mas Danan? Tanya Pakus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana, Pak? Kang Asep kalau nggak kuat, tunggu aja dulu di sini. Lanjutku. Enak aja. Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pakus saat itu. Segera Pakus duduk bersila dan membacakan amalan. Dan amalan itu adalah yang kukenal dengan ilmu perisai batin. Tak ketinggalan aku pun duduk bersila dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat para makhluk yang tinggal di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin tinggi menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Bade angkat ke mana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Kami mulai mempercepat langkah kaki kami. Dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu mulai terdengar lagi. Namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati oleh hewan. Kami pun menoleh. Dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita yang wajahnya tidak terbentuk lagi dengan bola matanya tidak berada pada kepalanya. Rambutnya terurai di tanah dan bagian bawah tubuhnya berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu. Namun sebelum aku selesai, makhluk itu mengatakan, Saya tidak bermaksud untuk menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian. ucap makhluk itu. Bruk! Suara Kang Asep jatuh terduduk. Naon eta sia? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya saya saja dan Pakus yang melihat makhluk itu. Namun entah kenapa makhluk itu bisa juga dilihat oleh Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Dan akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Kami sampai di Imah Leuweung.